Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bandwidth, di mana materi ini adalah materi lanjutan dari minggu sebelumnya. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai bandwidth. Mungkin di antara kalian pernah mendengar kata bandwidth, tapi di sini nanti akan dijelaskan juga bagaimana cara kerja bandwidth dan eh, cara pembagian bandwidth secara rasional di dalam sebuah jaringan komputer. Sini akan kita bahas yang pertama itu adalah mengenai pengertian bandwidth. Agar kalian bisa memahami, di sini dikatakan bahwa bandwidth ini adalah suatu luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Jadi bandwidth itu adalah nilai hitung yang diperhitungkan konsumsi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam sebuah bit per detik atau yang sering kita dengar adalah BPS. Jadi bandwidth ini adalah suatu buah perhitungan bagaimana sebuah data yang dikirim maupun diterima itu konsumsi jarak pengiriman atau penerimaan itu berapa lama gitu. Itu tergantung dari berapa besar bandwidth yang kita miliki. Nah, agar lebih bisa dipahami di sini saya akan berikan sebuah analoginya. Perhatikan gambar yang pertama terlebih dahulu. Di sini ada satu buah gambar di mana di dalam gambar ini terdapat dua contoh permodelan. Nah, yang akan kita bahas adalah permodelan yang pertama. Anggaplah di sini kalian memiliki yang namanya bandwidth 1 Mbps. Nah, secara analogi, ketika misalkan kalian ingin memesan satu buah paket nih. Misalkan di sini ada satu buah paket. Nah, paket ini akan dikirimkan ke rumah kalian. Anggaplah di sini rumah kalian. Saya beri contoh terlebih dahulu. Nah, paket ini otomatis akan dikirimkan ke kalian. Kalian meminta paket ini, memesan. Nah, setelah dipesan, otomatis paket akan dikirimkan. Nah, paket ini, agar bisa sampai ke rumah kalian atau ke tangan kalian, dia itu memerlukan waktu berapa lama. Nah, adapun selisih waktu itu tergantung bandwidth yang kalian miliki. Nah, bandwidth ini adalah kita kategorikan sebagai sebuah jalan. Ya. Bandwidth ini, anggaplah jalan ini adalah sebuah bandwidth. Nah, di sini kalian memiliki bandwidth 1 Mbps. Anggaplah bandwidth itu adalah sebuah lebar jalan raya ini. Lebar jalan raya ini anggaplah 1 meter. 1 meter itu anggap 1 Mbps. Nah, ketika paket akan dikirimkan, dia pasti akan melewati yang namanya jalan untuk akses ke rumah kalian. Tibanya di jalan, dia hanya mendapatkan jalan dengan lebar jalan itu hanya 1 meter. Sedangkan paket ini perlu dibawa oleh beberapa mobil misalkan. Nah, karena jalannya yang sempit, tidak memungkinkan bahwa satu kali perjalanan itu harus menggunakan 2 kendaraan atau 3 kendaraan karena jalanannya yang sempit. Jadi hanya satu kendaraan saja yang bisa melewati jalan tersebut. Jadi sistemnya itu sistem antrian. Nah, makanya dihitungnya misalkan mobil pertama dia bawa paket, mobil kedua juga dia bawa paket, mobil ketiga juga dia bawa bawa paket misalkan. Nah, jadi sistemnya antrian. Jadi mobil satu datang, mobil berikutnya yang di belakangnya datang karena akses jalannya sempit gitu, cuman 1 meter. Beda sama yang memiliki bandwidth yang sangat besar, misalkan 3 Mbps. 3 Mbps ini berarti luas jalannya itu anggaplah selebar 3 meter. Otomatis lebar 3 meter ini bisa dilalui oleh beberapa mobil. Di sini ada banyak mobil. Anggaplah di sini kita bisa dilalui 3 mobil. Satu, 2, dan 3. Ketika paket akan dikirimkan, dengan lebar jalan yang sangat luas, otomatis paket ini akan segera sampai ke tangan kalian dengan secara utuh dan cepat. Itu. Misalkan contohnya di sini paket ada beberapa potong misalkan. Kita bagi menjadi
6 misalkan paketnya, otomatis satu mobil satu paket gitu tuh. Nah, jadi di sini ada 6 paket yang lomba berisi. Jadi ketika kalian akan mendapatkan paket yang dikirimkan, yang kalian request, itu secara cepat dia akan datang. Gitu. Dibandingkan dengan misalkan paket ini dikirimkan, tetapi kalian mempunyai jalur atau akses jalan yang sempit gitu tuh. Dia pasti akan lebih lama datangnya gitu tuh. Semuanya akan datang, tapi perbedaannya adalah antara kecepatan ketika kalian mendapatkan paket atau mengirimkan paket itu tergantung dari bandwidth-nya atau dari lebar jalannya gitu tuh. Bisa aja paket ini kalau jalanan sebelah sini kosong, dia bisa lari ke sini jalannya gitu. Tapi sedangkan ini nggak bisa gitu. Kalau misalnya paket yang di belakang, dia pengen nyelip ke mobil yang ada di depannya gitu. Karena akses jalannya cuma 1 meter gitu, sangat sempit sekali gitu. Dan ini adalah sebuah analogi dari bandwidth. Jadi bandwidth itu bukan mobilnya, tapi lebar jalannya. Semakin lebar jalannya, maka eh, media yang melewati jalur tersebut itu akan lebih banyak lagi gitu, akan lebih cepat sampai ke tujuan. Itu bandwidth. Anggaplah kalau mobil ini adalah sebagai datanya. Nah, berarti Pak, kalau misalkan bandwidth itu mempengaruhi kecepatan, itu berpengaruh juga nggak sama kuota internet gitu tuh. Nah, adapun persamaan atau perbedaan dari kuota internet sama bandwidth itu apa gitu? Kan kalau kuota kita banyak, internetnya cepat. Sedangkan kalau kuotanya minim, dia kadang-kadang lama. Nah, ini ada analogi yang kedua. Di sini akan dianalogikan sebuah tabung, di mana tabung ini memiliki air di dalamnya berjumlah 100 liter. Nah, di dalam tangki air ini, tabung air ini akan dialirkan ke pipa, di mana pipa ini adalah pipa pembuangan air ini. Nah, dan di sini ada yang namanya penampungan atau ember. Nah, misalkan taruhlah ini ember kalian, atau gadget kalian, atau komputer kalian. Di sini misalkan kalian memiliki ember dengan jumlah banyaknya air yang terisi di dalam ember ini adalah sebanyak 5 liter. Sedangkan pipa ini adalah pipa yang akan mengalirkan air ini, di mana aliran air ini jumlahnya 1 liter per menit. Berarti air yang lewat dari sini ya sampai keluar ke ember kalian itu akan menghasilkan 1 liter per menit. Nah, anggaplah yang 100 liter air ini, 100 liter air ini adalah jumlah kuota internet kalian. Kalian memiliki kuota internet misalkan 100 giga. Nah, di mana kemudian kalian memiliki bandwidth-nya itu taruhlah misalkan 10 MB per per menit gitu. Nah, sedangkan kebutuhan kalian adalah 50 MB misalkan. Contohnya kalian download musik di sini. Kalian ingin download musik. Misalkan kalian pengen download musik, itu besaran musik kalau kalian download itu semuanya totalnya 50 MB. Sedangkan bandwidth yang kalian miliki hanyalah 10 MB. Dan ini kuota kalian adalah 100 giga misalkan. Nah, otomatis ketika kalian download data masuk ke pipa ini akan mengalirkan data ke sini, ke komputer kalian. Di mana bandwidth yang kalian miliki 10 MB, maka ketika dari awal kalian mendownload sampai selesai mendownload itu jumlah waktu yang kalian butuhkan adalah 5 menit. Dari mana kok 5 menit? Nah, ini 10 MB per menit. Berarti kalau 5 menit berarti 50 MB. Sama halnya kayak air ini. Nah, di mana nantinya kalau misalkan 50 MB ini sudah kalian download, otomatis kuota kalian berkurang yang tadinya 100 giga menjadi 95 GB gitu. Sama, jadi bandwidth itu adalah bukan airnya tapi adalah lebar pipa ini yang mengalirkan. Kalau misalkan saya pengen musiknya 50 MB tapi saya pengen download cuma 1 menit, ya kalian tinggal ngelebarkan aja ininya, bandwidth-nya. Jadi dilebarin bandwidth-nya, misalkan dilebarin segini bandwidth-nya. Jadi misalkan tadinya aliran air ini 1 liter bisa jadi
menjadi 10 liter per menitnya gitu. Sama kayak bandwidth juga gitu. Yang tadinya cuma 10 MB, ketika kalian tambah bandwidth-nya menjadi 50 MB, otomatis dalam 1 menit kalian melakukan download atau upload itu udah selesai gitu. Nah, itu analogi dari yang namanya bandwidth. Kemudian berikutnya, di sini dijelaskan bandwidth juga ada dua bagian. Yang namanya bandwidth, ada yang namanya bandwidth digital dan bandwidth analog. Bandwidth analog ini adalah sebuah frekuensi terendah dengan frekuensi yang tinggi, di mana di dalam sebuah rentang frekuensi yang diukur di dalam satuan yang namanya hertz. Jadi, kalau yang bandwidth digital itu jumlah atau volume data yang dapat dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi dalam satuan bit per sekon. Jadi kalau misalkan bandwidth analog itu satuannya hertz, sedangkan kalau yang digital itu dia bit per sekon. Dimana kalau misalkan yang bandwidth analog itu dia sistem pengiriman dalam transfer atau pengiriman data itu terkadang tidak stabil jaringannya. Makanya kadang suka banyak noise seperti kayak radio. Kan kalau radio kita dengerin radio enggak sepenuhnya yang kita dengar itu mulus kan kayak gitu. Semua terdengar. Terkadang ada noise. Sama kayak telepon juga. Terkadang suara jelas, kadang ada juga kadang terputus dan sebagainya. Nah itu sinyal analog itu seperti itu, tidak stabil gitu. Beda sama yang namanya bandwidth digital. Kalau bandwidth digital itu dia sistem pengiriman datanya itu per bit, per potong gitu. Jadi tidak ada yang namanya kemungkinan terjadinya noise atau uh, hilang data. Ya kalau misalkan hilang dia bisa request ulang gitu. Nah, di sini juga ada yang namanya jenis bandwidth. Jenis bandwidth juga dibagi menjadi dua bagian, di mana ada yang namanya bandwidth uplink atau batas kecepatan upload. Di sini uplink ini digunakan ketika kita mengirim data lewat jaringan. Mungkin ini sering banget kalian lakukan ketika mungkin update status, update foto, video kan kayak gitu di akun sosial media kalian gitu atau di YouTube kan kayak gitu. Kemudian yang kedua ini ada downlink atau batas kecepatan download. Nah, bandwidth ini ada dua jenis. Jadi batas kecepatan download dan batas kecepatan upload. Keduanya itu bisa sama, bisa juga berbeda sesuai dengan kebutuhan. Jadi rata-rata untuk yang uplink ini jarang sekali seperti produsen penjual kuota internet itu menerangkan berapa jumlah bandwidth untuk proses upload, tapi kebanyakan itu proses download gitu yang ada. Misalkan kecepatan download misalkan 10 Mbps kan kayak gitu. Sedangkan kalau upload itu jarang sekali gitu. Padahal di era sekarang karena kita belajar online itu banyak sekali kita sering yang namanya ngupload tugas gitu di internet. Di sini dianalogikan perbedaan antara apa uh, yang namanya uploading sama downloading. Contoh kita balik lagi ke sini, kita hapus dulu. Kita hapus dulu ini. Nah, misalkan kita beli kuota internet di mana di situ dijelaskan kita memiliki bandwidth sebanyak 4 Mbps. Kita gabungkan aja semuanya nih, 4 Mbps. Kita gabungkan semuanya menjadi 4 Mbps. Di mana di sini kita diberi batas yaitu 1 Mbps untuk upload dan 3 Mbps untuk download. Nah, kalian bisa dibayangkan dong, mungkin antara upload dan download itu lebih cepat yang mana? Karena akses jalan yang kita miliki untuk uploading data itu cuma 1 Mbps, ya otomatis ketika kita pengen ngupload sesuatu itu prosesnya pasti agak lama kan kayak gitu. Beda sama halnya ketika kita pengen download itu walaupun misalkan kita perbandingkan misalkan upload file sebesar 10 giga, sedangkan kita pengen download film dengan filenya 10 giga juga. Nah, kalian bisa bedakan antara upload dan download itu berapa lama selisih waktunya. Otomatis akan kalian ketahui nantinya gitu. Otomatis karena bandwidth untuk downloading itu lebih besar, ya pasti
download film lebih cepat dibandingkan dengan upload tugas, kan kayak gitu. Jadi di sini bisa diatur apakah misalkan produsen itu memberi 2 Mbps untuk upload, 2 Mbps untuk download, kan kayak gitu. Nah, itu ada peraturan-peraturannya nantinya. Itu gimana kita bisa memanagenya nantinya. Di sini ada contoh kasus juga. Jadi pentingnya ketika kita harus mengatur yang namanya bandwidth. Seandainya kalau misalkan kalian pengen buka usaha kayak warnet, kan kayak gitu, buka warnet. Misalkan kalian pengen membuat satu buah usaha yaitu warnet, di mana warnet tersebut kalian hanya menyediakan layanan browsing misalnya. Cukup browsing aja misalkan. Nah, untuk proses browsing itu dia memerlukan misalkan yang namanya bandwidth sebesar 512 kbps. Nah, jika kalian memiliki misalkan 30 komputer atau 30 klien nantinya, itu kalian harus hitung gitu. Berapa jumlah bandwidth yang harus kalian miliki nantinya. Agar semua komputer tersebut bisa melakukan yang namanya proses browsing. Jangan sampai kekurangan, kan kayak gitu. Nah, di sini ada perhitungan sederhana ya. Misalkan kita untuk browsing 512 kbps untuk satu klien. Jika kalian memiliki 30 komputer, otomatis 512 kbps ini harus dikalikan dengan 30 komputer. Maka nanti akan ditemukan berapa jumlah bandwidth yang kalian harus terpenuhi nantinya. Nah, di sini hasilnya adalah 15 Mbps. Jadi kalau misalkan kalian bikin warnet untuk browsing dengan jumlah klien 30 komputer, maka kalian harus menyediakan yang namanya bandwidth itu sebesar 15 Mbps. Kalau misalkan lebih ya tinggal dihitung lagi. Jangan sampai kurang dari 15 Mbps. Beda lagi kalau misalkan di warnetnya itu ada game ya kayak gitu, kayak buat game dan sebagainya, itu pasti lebih besar daripada ini. Kemudian berikutnya ada yang namanya manajemen bandwidth. Bandwidth ini kenapa sih mesti di manajemen, kan kayak gitu. Manajemen bandwidth itu sangat penting sekali ya, apalagi di mana tadi kita udah analogikan mengenai jalan raya. Ketika jalan raya itu luas tapi tidak di manajemen, maka otomatis orang yang ada di dalam jalan raya itu pasti akan berebutan jalan yang tercepat. Nah, bagaimana caranya jalanan tersebut agar teratur, tidak terjadi tabrakan? Nanti istilah tabrakan itu kalau di dunia IT, terjadi tabrakan data itu nanti apa yang kalian minta itu nanti hasilnya akan gagal gitu tuh. Kayak misalkan kalian pengen buka browser, situs web, tiba-tiba situs web itu ada gambar yang nggak tampil. Nah, itu bisa jadi karena ketika pengiriman data tersebut, datanya terjadi crash gitu di tengah jalan. Nah, itu pentingnya memanajemen bandwidth nanti. Jadi manajemen bandwidth ini adalah pengelolaan libar pita tadi, di mana di sini proses mengukur dan mengendalikan komunikasi lalu lintas data. Nanti di sini untuk dijelaskan juga untuk menghindari atau mengisi ink ke kapasitas atau overlink yang akan menghasilkan kemacetan jaringan dan kinerja yang buruk dari jaringan. Yang tadi saya sudah sampaikan, kalau misalkan bandwidth ini tidak dimanajemen dengan baik, maka dalam proses pengiriman data itu akan terjadi yang namanya kerusakan atau tabrakan, kan kayak gitu. Nah, bagaimana cara memanajemennya? Nah, di dalam manajemen bandwidth ada yang namanya QoS. QoS itu apa sih? Nah, di sini QoS adalah cara untuk mengelola dan membagi bandwidth secara rasional, sehingga user merasa nyaman sesuai dengan bandwidth yang tersedia. Jadi membagi secara rasional ini nanti akan ada beberapa parameter-parameter tertentu gitu yang akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya melihat atau melimit bandwidth yang ada. Nah, nanti kan kita bahas. Kemudian perlukah menggunakan QoS? Nah, di sini apa yang terjadi ketika kita hanya memiliki internet terbatas dan user menggunakan banyak, kan kayak gitu. Nah, saya analogikan seperti ini. Kayak misalkan saya punya kue, di mana teman saya banyak, misalkan di situ ada 10 orang teman saya.
ketika saya punya kue, kemudian kue saya, geletakkan di meja. Nah, saya harap 10 orang teman saya itu bisa menikmati kue tersebut, gitu. Tapi nyatanya ketika misalkan kue itu saya taruh begitu saja di meja, pasti berebut, kan kayak gitu. Ada yang dapat dan ada yang tidak. Nah, pentingnya memanajemen bandwidth dengan QoS itu ya seperti itu, gitu, agar tidak terjadi, pihak-pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan, gitu. Nah, kemudian di sini untuk, cara membagi bandwidth ini ada 4 jenis ya, 4 kategori sebenarnya, 4 jenis itu 4 kategori, di mana cara pembagian bandwidth yang pertama itu adalah cara melimit, di mana limit ini pembatasan. Misalkan bandwidth 10 MB, kita bagi rata misalkan 1 MB per user untuk 10 orang. Ya contohnya kayak tadi, kita punya kue gitu. Nah, kue ini kita bagi gitu tuh menjadi 10 potong, di mana nanti satu potong itu untuk satu orang. Itu secara rasional atau secara melimit. Jadi nggak boleh misalkan besarannya juga harus sama gitu. Nggak boleh ada yang lebih atau yang kurang. Ini dengan cara yang namanya melimit, membatasi gitu tuh. Kalau misalkan kita punya bandwidth 10, ya berarti kita bagi satu orang 1 Mbps kan kayak gitu. Kemudian yang kedua ini dengan cara yang namanya grouping atau mengkelompokkan. Nah, mengkelompokkan ini misalkan kita memiliki bandwidth sebesar 10 MB, Mbps ya. Dengan kita memiliki jumlah 10 pengguna atau 10 user. Nah, 10 pengguna ini nanti akan kita kelompokkan gitu. Misalkan ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. 3 orang kelompok A, 3 orang kelompok B, dan sisanya 4 orang kelompok C gitu. Jadi nanti 10 MB itu kita baginya secara kelompok gitu tuh. Misalkan kelompok A kita bagi menjadi 3 Mbps. Kemudian kelompok B kita bagi 2 Mbps dan kelompok C kita bagi sisanya jadi 5 Mbps. Itu bisa kita bagi seperti itu. Berikutnya ada yang burst. Burst ini atau disebutnya menaikkan limit, menaikkan bandwidth itu jika tidak digunakan. Misalnya kayak gini, ini masih ada prosesnya itu sama kayak grouping ya, kayak grouping. Proses ngeburst ini sama kayak grouping. Contohnya yang tadi, kita bagi menjadi beberapa kelompok, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Gitu. Nah, misalkan dari kelompok A, ini dia misalkan diberikan bandwidth sebanyak 3 Mbps, kelompok B kita kasih 2 Mbps, dan kelompok C kita kasih 5 Mbps. Nah, misalkan kelompok C yang 5 Mbps ini dia setiap hari sering menggunakan gitu akses internet atau akses layanan bandwidth tersebut gitu. Maka secara terus-menerus bandwidth yang dia miliki ya limit gitu, cuman sebanyak 5 Mbps tadi itu. Beda sama misalkan kelompok A sama kelompok B yang tidak menggunakan, misalkan hari ini kelompok A dan kelompok B tidak menggunakan. Nah, di kemudian harinya kita bisa naikkan limit bandwidth-nya. Yang tadinya misalkan kelompok A 3 Mbps kita bisa naikkan gitu menjadi 6 Mbps, bisa kita up nantinya. Itu dari proses burst. Sedangkan kalau yang priority ini juga sama dikelompokkan. Misalkan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C yang tadi secara prioritas kelompok mana yang paling butuh gitu tuh, yang namanya paling butuh jalan tersebut. Misalkan kelompok A ini dia banyak kerjaan nih, kelompok B misalkan dia nggak terlalu banyak banget pekerjaan, dan kelompok C juga nggak terlalu membutuhkan kan kayak gitu. Nah, karena kelompok A yang paling sibuk, maka bandwidth yang diberikan itu bisa apa ya, misalnya bisa lebih luas atau lebih banyak diberikan kepada kelompok A, karena kelompok A lebih butuh gitu. Ibaratnya kayak kita punya kue, kita kasih di mana kita mempunyai 3 orang teman, misalnya gitu. Teman yang pertama, teman yang kedua, dan teman yang ketiga itu, yang ketiga nih dia sangat laparan sekali gitu.
dia butuh makanan, bukan hanya untuk dia, tapi untuk misalkan misalkan untuk anaknya gitu kan, atau untuk keluarganya. Otomatis, kue ini kita bagi, di mana orang teman yang pertama dan yang kedua itu kita kasih seadanya, sedangkan selebihnya lebih besar dikasih ke teman yang ketiga ini, karena dia lebih sangat membutuhkan gitu. Sama bandwidth juga seperti itu. Nah, mungkin, itu pembahasan dari saya mengenai tentang bandwidth. Jadi bisa kalian pahami, jadi dari apa itu bandwidth, kemudian cara kerja bandwidth itu seperti apa, kan kayak gitu. Pembagian bandwidth itu juga harus seperti apa. Jadi ibaratnya bandwidth ini yang akan menentukan seberapa cepat ketika kalian mengakses satu buah informasi, baik uploading atau downloading gitu. Bukan berarti kuota banyak, itu akses internet yang kalian miliki juga cepat gitu, tapi tergantung bandwidth yang kalian miliki. Semakin besar bandwidth yang kalian miliki, maka akses internet yang kalian gunakan itu akan semakin cepat nantinya. Nah, itu mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.